الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي أنزل علينا القرآن. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنام. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة، السابقة واللاحقة، الدنيوية والأخروية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا حبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا محمد وعلى آله الكرام وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أنكم قادمون إلى الله، فلتنظر نفس ما قدمت لغد. اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang penuh barakah ini, izinkanlah khatib menyampaikan wasiat takwa, wabil khusus untuk pribadi diri khatib sendiri dan secara umum untuk para hadirin sekalian. Marilah kita tingkatkan takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan meyakini bahwasannya tidak ada perkara yang paling akan kita sesali kecuali apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada perkara yang pasti kita akan merasa beruntung dengan perkara tersebut kecuali dengan menjalankan segala perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti apapun keadaannya, apabila seperti apapun menguntungkannya tampaknya, tapi apabila dengan bermaksiat kepada Allah, ujungnya adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi seperti apapun keadaannya, meskipun keadaannya tampaknya susah, menyakitkan, memberatkan, apabila itu semata-mata dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ujungnya adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah rahimakumullah, semua orang pasti suka apabila keinginannya tercapai dan terwujud, dan sebaliknya semua orang pasti akan merasa sedih jika yang diinginkannya tidak terwujud. Itu adalah hal yang manusiawi. Namun ada pelajaran besar di balik itu semua, yaitu mutlaknya kudrat dan iradatnya Allah serta keterbatasan yang ada pada manusia sebagai makhluk. Sahabat Ali karramallahu wajhah pernah berkata yang mafhumnya, dalam setiap kegagalan aku melihat betapa maha kuasa Tuhanku. Bahkan para ulama mengatakan, kullukum turiduna kulla syai' walakinnallaha fa'alul lima yurid. Setiap kita boleh memiliki keinginan, akan tapi yang perlu diketahui, yang pasti akan terwujud hanyalah keinginan-keinginannya Allah dan kehendak-kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, maka oleh sebab itu kita disyariatkan untuk berusaha dan berdoa, yang mana keduanya memiliki peranan yang sama. Usaha merupakan bukti melaksanakan syariat zahir dalam menjalankan perintahnya, dan doa merupakan bukti melaksanakan syariat batin dalam menjalankan perintahnya juga. Adapun hasil dari keduanya
manusia tak punya andil dan wewenang sama sekali untuk menentukannya. Allah dengan sifat Maha Rahman dan Rahimnya, dengan sifat yang Maha mengetahuinya, memutuskan setiap detail kehidupan kita dengan kudrat dan iradatnya sesuai dengan keadilannya. Sedangkan kita dalam menginginkan suatu perkara, kebanyakannya hanya berorientasi pada pemenuhan nafsu serta keakuan kita. Jangankan demi kebaikan bersama, hanya sebatas untuk kebaikan diri kita sendiri, keinginan kita tersebut belum tentu sesuai. Seorang petani yang sedang memasuki masa tanam, tentu dia ingin datangnya hujan, karena itu akan memudahkan dalam pengairannya. Sedangkan penjual es tentu menginginkan panas terik yang akan melancarkan usahanya. Kita sebagai manusia yang sangat penuh dengan keterbatasan, sungguh tidak elok apabila memaksakan kehendak kita. Kita bersyukur karena kita masih diizinkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu berarti Allah masih memahamkan posisi kita sebagai seorang hamba. Dan jangan pernah berputus asa kepada Allah, apalagi kecewa dengan keputusannya. Orang-orang soleh zaman dahulu bahkan mereka tidak peduli hasil dari doa mereka dikabulkan ataukah tidak. Mereka merasa bahwa dengan berdoa mereka membangun hubungan yang spesial dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin bermesraan dengan Allah melalui setiap lantunan doa-doa mereka. Para hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, namun timbul dalam benak kita bagaimana memahami janji Allah di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, bilang Allah, pasti aku akan kabulkan. Jika memang kita perhatikan, kita memang diperintahkan dalam ayat tersebut untuk berdoa. Dan Allah janjikan apabila kita berdoa, pasti Allah akan tunaikan, Allah akan kabulkan doa tersebut. Namun otak kita terlalu sempit, terlalu picik jika memahami makna Allah pasti kabulkan sesuai dengan permintaan kita sama persis. Tidak demikian para hadirin yang dimuliakan Allah. Bagaimana caranya? Kapan waktunya? Ataukah apakah permintaan tersebut sudah tepat atau tidak untuk diri kita saat ini? Allah lah yang lebih mengetahuinya. Maka untuk menyikapi setiap doa yang kita panjatkan, ada dua perkara yang harus kita yakini sebagai sikap batin, dan juga ada dua perkara yang harus kita lakukan sebagai sikap zahir. Perkara yang harus kita yakini adalah pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, berbaik sangkalah kepada setiap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dua perkara yang harus kita lakukan adalah jalani saja ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut dan melakukan yang terbaik sesuai dengan syariat sebagai ikhtiar kita. Pasti doa yang kita lantunkan tersebut akan membawa kebaikan dan keberkahan sesuai dengan versinya Allah yang maha bijaksana. Para hadirin yang rahimakumullah, begitu juga berkaitan dengan kemarau yang terjadi saat ini. Kita telah melakukan berbagai ikhtiar, baik yang zahir maupun yang batin, melakukan sholat istisqa di mana-mana, tetapi yang kita inginkan belum datang, hujan belum juga turun. Maka kita praktekkan dalam sikap dan keyakinan kita bahwa saya sudah menjalankan ikhtiar saya sebagai manusia, sisanya saya akan pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti selesaikan setiap masalah saya dan memberikan jalan keluar sesuai dengan kebijaksanaannya. Di mimbar Jumat yang penuh barakah ini, kami lantunkan doa umat kepadamu, ya Rabb. Engkau telah menguji kami dengan kemarau sekian lama, kebakaran, asap dan kekiraan ini telah menyulitkan diri kami, ya Rabb, telah menyulitkan umat Nabi-Mu, ya Rabb. Kami telah bersabar dan berikhtiar semampu kami, ya Rabb. Jika kesulitan ini terjadi karena banyaknya dosa dan kesalahan kami, maka ampunilah kami, ya Rabb. Selesaikanlah masalah kami ini sesuai dengan kehendak-Mu. Jika hujan yang Engkau turunkan akan menyelesaikannya, maka kami harapkan turunkanlah hujan tersebut, ya Rabb. Jika Engkau belum menghendaki turunnya hujan, maka selesaikanlah masalah kami sesuai dengan cara-Mu, ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyyika wasmikal a'zam an tiyassira umurana kullaha wa an taj'ala kullaha fi khair.
ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. وتقبل مني ومنكم جميع أعمالنا إنه هو الحكيم العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللمسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.